Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna, agar hidup kita lebih sempurna tanpa noda dan dosa. Ketika kita tidak berdosa, maka kebarokahan akan datang kepada kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi kita sudah menyatakan bahwa manusia adalah pangkal segala salah dan dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih luas. Malam yugorgir, sampai napasmu di kerongkongan, Allah masih terima taubat kita. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Dan Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang bisa menghancurkan dosa dan kesalahan yang ada di dalam diri kita. Tiada lain adalah taubatan nasuha. Lalu apa syarat taubatan nasuha? Yang pertama adalah nadam. Apa itu? Menyesali segala perbuatan yang telah dia lakukan. Karena ketika kita bertobat atas dasar desakan orang lain, bukan karena diri sendiri, tapi kalau orang yang bertobat karena diri sendiri dengan jalan zakarullah, dia merenung, ya Rob, bagaimana kalau saya wafat dalam keadaan dosa? Bagaimana kalau saya menghadapmu dalam keadaan kotor? Tentunya saya akan disiksa. Ampuni ya Allah. Kemauan di dalam diri sendiri ini, zakarullah, ingat kepada Allah. Nadam, dia menyesal kepada Allah. Kenapa itu saya lakukan ya Allah? Saya telah mencelakakan orang lain. Saya telah membuat orang lain susah ya Allah. Saya jolim kepada diri saya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam hanya satu kali melakukan salah dan dosa, tapi Nabi Adam berpuluh-puluh tahun menyesali perbuatannya. Nadam dengan satu kalimat istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam beristighfar. Dan kita pun ketika kita nadam, menyesal, istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah, ampunilah kesalahan dan dosaku ya Allah. Kita menyesal kepada Allah sambil kita istighfar, sambil kita bayangkan. Jangan kita nominal istighfar. Memang nominal istighfar ini banyak pahala faedahnya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dia akan diberikan rezeki oleh Allah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tapi jauh daripada itu, istighfar kita tidak hanya nominal astagfirullah, astagfirullah, tapi walaupun satu kalimat astaghfirullahalazim atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ketika kita baca itu, bayangkan andai kata kita masih berlumuran dosa, kemudian kita wafat. Bayangkan jika kita wafat dalam berlumuran dosa karena sering meninggalkan perintah Allah, karena sering melaksanakan maksiat. Kan itu ada unggahan lagu salawat, jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumur dosa dan maksiat di muka bumi. Kita wafat, innalillahi, membawa dosa, di penjara, terkubur dalam bumi. Ya, kalau dikubur itu mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Buat seorang yang masih memiliki dosa di alam kubur ini, hufratan min huparin niron, dia akan diberikan siksaan oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Maka gunakan kesempatan taubat ini, wa taubatan qoblal maut. Taubatlah sebelum mati dengan cara taubat nasuha. Yang pertama adalah nadam, menyesal. Nabi Adam diusir oleh Allah
ke bumi ini yang belum ada siapapun. Menyesal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, aku telah menjolim diriku sendiri. Kau berikan kenikmatan di taman surga, tapi aku melanggar hanya satu perintahmu, wala taqraba hadhihi sajarah. Aku telah menjolim daripada amanahmu ya Allah. Fa illam taghfir lana, andai kata kau tidak mengampuni salah dan dosaku ya Rabb, maka aku akan menjadi orang yang rugi. Aku akan dibakar di dalam api pembakaran nerakamu. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, yaitu nadam, menyesali semua perbuatan salah dan dosa yang kita lakukan. Dengan menyesal, maka syarat yang pertama sudah kita laksanakan. Lalu yang kedua, syarat dari taubat ini, khususnya taubatan nasuha, setelah kita mereview keadaan sesuatu yang telah kita lakukan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, kerugian kepada diri kita sendiri, kerugian kepada putra-putri kita. Ketika kita mereview yang pertama tadi adalah nada menyesal. Lalu yang kedua syaratnya adalah setelah kita menyesal, kita berjanji kepada Allah. Ini yang kedua syarat taubatan nasuha, berjanji kepada Allah. Saya janji ya Allah, saya tidak akan melakukan hal itu dengan sengaja ya Rabb. Saya enggak lagi-lagi ya Allah. Maka di situ cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan dua kali. Jangan kita jatuh di tempat yang sama, sudah tahu itu tempatnya licin, malah jatuh lagi di situ. Sebodoh-bodohnya manusia seperti itu, yang tidak bisa menjadikan apa-apa di dalam hidup ini jadi satu pelajaran. Maka setelah menyesal itu, tiada lain adalah berjanji kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana lebih luas lagi daripada syarat taubat nasuha? Pemirsa, kita akan saksikan setelah yang satu ini.